bahwa secara praktis, secara praktek, thariqah sudah ada mulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Ada yang berasumsi bahwa itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Jadi mereka menganggap itu bid'ah. Itu apa benar seperti itu atau bagaimana? Komposisi antara zikir jahar dan zikir sirri ini dibuat seimbang supaya proporsional. Kaum zuhad ini yang kemudian dikenal sebagai orang tasawuf atau orang sufi. Berpindah-pindah thariqah, memang berpindah aliran thariqah, itu gimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. bersama saya Rahmat di channel TKN Rembang. Senang rasanya berjumpa kembali dengan pemirsa dari TKN Rembang. Semoga Tuhan memberikan kebahagiaan, senantiasa memberikan kesehatan kepada pemirsa sekalian. Amin. Dan ridho dari Allah senantiasa tercurahkan pada kita semua. Amin. Kali ini saya masih bersama guru saya, Kiai Haji Abdullah Ma'ruf. Bagi yang belum tahu, beliau adalah mursyid dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Rembang dan sebagai pengampu dari Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin Tanjung Sari Gragan Rembang. Melanjutkan dari bahasan yang kemarin nih. Kemarin kita sudah membahas definisi dari thariqah dan arti dari thariqah. Maka bahasan kali ini yang akan kita bahas mungkin masih seputar thariqah. Nah, sebenarnya sejarah dari thariqah sendiri itu bagaimana? Maksudnya kapan mulai ada thariqah? Terus apakah pada zaman Rasulullah sudah ada thariqah? Oke. Sejarah thariqah, baik. Thariqah secara praktis itu memang sudah dimulai di era Rasulullah SAW. Sudah dimulai di era para sahabat. Tetapi thariqah dalam segi istilah, muncul istilah thariqah itu baru mulai di sekitar abad ke-3 Hijriah, masuk pada tahun 300 Hijriah. Itu barulah mulai muncul istilah thariqah. Istilahnya, bukan prakteknya. Kalau praktek thariqah sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, tetapi kalau istilah thariqah baru ada kemudian di masa sekitar awal tahun 300 Hijriah. Kenapa sampai ada istilah thariqah? Jadi thariqah pada saat itu ini adalah suatu gerakan yang diawali oleh gerakan para zuhad atau orang-orang yang tidak mencintai dunia. Kala itu ada satu gerakan oleh orang-orang zuhad yang kemudian dikenal sebagai gerakan tasawuf, sebagai counter atau gerakan untuk mengingatkan para pemimpin, para pejabat di kala itu di Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah, yang mana fitnah di masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah ini begitu besar. Ada pemberontakan di mana-mana, pemberontakan Khawarij, pemberontakan Syiah. Kita kenal ada tragedi Karbala di mana cucu Nabi kesayangannya dipenggal kepalanya. Ada banyak sekali fitnah yang terjadi. Nah, ini muncullah golongan zuhad atau golongan tasawuf sebagai counter untuk mengingatkan para pemimpin ada ruang yang kosong
yaitu ruang hati, di mana kalau hati ini dikelola dengan baik, dikemas dengan baik, dibersihkan dengan baik, insya Allah fitnah tidak akan terjadi, karena manusia saat itu pasti akan tidak memiliki rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, dan hubud dunya, takut mati, dan lain sebagainya, di mana orang akan kembali kepada masa seperti masa dipimpin oleh Kanjeng Nabi dan Khulafaur Rasyidun. Sehingga kalau ditanya kapan kemunculan thariqah itu, ya, dengan jawaban singkat saya bisa katakan bahwa secara praktis, secara praktek, thariqah sudah ada mulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, tetapi secara istilah, kemunculan istilah thariqah itu hanya baru datang di tahun memasuki tahun 300 Hijriah. Itu sejarah singkatnya. Kemudian gini, Pak, banyak yang beranggapan kalau thariqah ini termasuk bid'ah, mungkin dari pelafalan zikir, terutama dari pelafalan zikir. Itu mungkin gini, zikirnya mengeraskan suara, terus bilangannya ditentukan. Ada yang berasumsi bahwa itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Jadi mereka menganggap itu bid'ah. Itu apa benar seperti itu atau bagaimana? Ya, tidaklah. Bilangan, jumlah, kemudian waktu, kemudian tempat, karena tidak ditentukan oleh Nabi, maka kita bebas untuk mengamalkannya. Sebanyak berapa, di waktu kapan, di tempat mana, itu tidak ada ketentuan. Beda dengan ibadah, katakanlah seperti haji dan umroh, itu memang ada waktunya. Kalau haji ada waktunya, ada tempatnya terkhusus, di mana kalau kita mengerjakan ibadah itu di luar waktu dan tempatnya tentu tidak akan sah. Tetapi zikir ini tidak memiliki batasan rentang waktu, tidak memiliki batasan tempat, sehingga kita bebas berkreasi dalam tanda kutip, ya, untuk melafalkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah ini seberapa kali atau di mana saja, itu tidak ada batasan. Makanya tidak bisa disebut bid'ah. Nabi tidak mengajarkan zikir harus sekian, harus sekian, harus sekian jumlahnya kok. Yang penting uzkurullaha dzikron katsiron, kalau ayatnya ingatlah kalian semua kepada Allah dengan zikir yang banyak. Katsiron itu banyak, tidak ada jumlah pastinya. Maka kita bebas untuk mengekspresikan banyak dalam berzikir itu berapa menurut kita masing-masing. Lalu untuk lebih spesifiknya zikir thariqah. Zikir thariqah itu di dalam thariqah satu dengan yang lain memang berbeda jumlahnya. Ada yang seorang murid dituntun untuk berzikir la ilaha illallah, ada yang 100 kali, ada yang 99 kali, ada yang sekian kali. Lebih spesifik lagi di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu 165 kali. Itu apakah dibenarkan? Ya tentu dibenarkan sekali. Kenapa? Karena tentu kalau Anda menjadi guru misalkan, kemudian Anda membimbing para murid, ketika Anda mengatakan zikirlah kamu, ingatlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak itu kan nggak ada angkanya. Ketika murid tanya,
Pak Guru, banyaknya berapa? Kalau nggak ada ukurannya, lalu gurunya gimana? Pokoknya yang banyak, ya banyak itu seberapa? Kan akhirnya membingungkan. Akhirnya ya sudahlah, diputuskan saja nilainya sekian. Kalau Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah 165. Oke, itu yang diamalkan oleh murid-murid Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Itu mungkin seperti gini ya Pak, kita mau minum obat harus pakai resep gitu ya Pak. Iya, Mungkin betul. bisa diibaratkan Iya, seperti itu. iya, itu juga satu analogi yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena guru itu bimang zilati tobib. Guru itu berada dalam posisi seorang dokter bagi penyakit-penyakit hati para muridnya. Sehingga guru memiliki resep-resep tertentu bagaimana cara untuk membuat penyakit yang ada di dalam tubuh murid-muridnya ini bisa segera sembuh. Termasuk yaitu kalau di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah itu menggunakan jumlah 165 di dalam berzikir kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kalau ada yang bertanya, itu kenapa jumlahnya kok 165? Ada beberapa alasan yang menurut saya itu masuk akal. Kenapa jumlahnya 165? Alasan pertama, menurut saya, ketika kita mengamalkan suatu zikir tertentu, biasanya zikir itu memiliki rahasia-rahasia khusus, yang mana rahasia-rahasia khusus itu menurut ulama ahli hikmah bisa kita dapatkan dengan membacanya sejumlah nilai yang sesuai dengan wifiknya. Wifik itu apa? Wifik itu nilai bilangan di dalam abjad huruf hijaiyah. Abajadun, hawazun, hatoyakun, dan seterusnya itu bilangan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, kemudian 20, 30, 40, dan seterusnya. Itu namanya wifik atau nilai bilangan yang terkandung di dalam abjad atau huruf hijaiyah. Nah, la ilaha illallah ada huruf lam, alif, dan seterusnya, ada ha. Itu ketika di jumlah wifik di dalam huruf-hurufnya la ilaha illallah, itu jumlah wifiknya 165. Sehingga kalau kita membaca la ilaha illallah sejumlah bilangan yang sesuai dengan wifiknya, diharapkan nanti rahasia-rahasia khusus dari kalimah la ilaha illallah ini bisa kita peroleh. Itu salah satunya. Tentu banyak alasannya kenapa kok di dalam Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah itu memilih bilangan 165. Tapi minimal itu yang bisa saya sampaikan ya sedikit alasan. Itu salah satu alasannya saja. Ini bicara perihal zikir ya Pak. Ya. Dalam Thariqah itu ada, kalau saya nggak salah Pak, itu kan ada 2 zikir ya Pak. Pertama zikir jahr, kedua zikir sir. Lalu makna dari masing-masing tadi zikir jahr sama zikir sir itu apa? Oke. Yang pertama zikir jahr. Zikir jahr itu sesuai dengan namanya. Jahr itu artinya keras. Sehingga zikir jahr ini adalah zikir yang dilakukan dengan suara keras. Ya, zikir yang dilakukan dengan suara keras. Sementara kemudian zikir sirri, sirri itu artinya rahasia. Sehingga zikir sirri itu adalah zikir yang dilakukan dengan rahasia. Yang pertama, zikir jahr. Zikir jahr ini
Zikir keras ini apa yang dizikirkan, yaitu zikir kalimat la ilaha illallah. Sementara zikir sirri itu yang dizikirkan adalah zikir ismudzat, Allah, Allah, Allah. Yang pertama zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah ini dilakukan dengan cara jahar atau mengeraskan suara, sehingga zikir ini dilakukan oleh dua anggota sekaligus. Yang pertama adalah anggota lisan, yang kedua adalah anggota kolbu. Tetapi kalau yang zikir yang kedua, zikir sirri, zikir Allah, Allah, Allah ini hanya dilakukan oleh kolbu saja. Lisan tidak ikut berzikir. Itu yang dinamakan zikir jahar dan zikir sirri. Jahar artinya keras, ada suaranya. Kalau sirri artinya rahasia, tidak bersuara. Jadi sama-sama pentingnya gitu ya, antara zikir sir sama zikir jahar gitu. Oh iya, ya begini. Zikir sirri dan zikir jahar itu salah satu ya, banyak sekali. Salah satu faidahnya atau salah satu dampak baiknya, salah satu efek sampingnya begini. Apabila ada seseorang memiliki katakanlah tensi atau tekanan darah, sebetulnya tidak tekanan darah dalam arti medis, bukan. Kalau seseorang memiliki tensi rendah, untuk menaikkan tensinya pada tensi normal, ini pakainya zikir sirri. Tetapi kalau ada orang dengan tensi tinggi ingin menurunkan tensinya pada tensi normal, maka cara menurunkannya adalah dengan zikir jahri. Sehingga di dalam thariqah, katakanlah thariqah kami, thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, itu komposisi antara zikir jahar dan zikir sirri ini dibuat seimbang supaya proporsional, balance. Ketika ada orang yang tensinya rendah, dengan zikir sirrinya tensinya akan naik. Tetapi kalau tensinya terlalu tinggi, bisa diturunkan dengan zikir jahar. Itu sebabnya zikir kami ada dua, zikir jahar dan zikir sirri. Zikir la ilaha illallah dan zikir Allah, Allah, yang mana kami tidak mengunggulkan salah satu dari keduanya, karena keduanya memiliki maziyah tersendiri. Nafi isbat memiliki keistimewaan tersendiri, kemudian ismu zat juga memiliki keistimewaan tersendiri. Kembali lagi ke thariqah ya. Biasanya thariqah itu identik dengan tasawuf gitu, disejajarkan dengan tasawuf. Jadi lalu korelasinya antara thariqah dan tasawuf ini apa? Misalnya ada sufi, tasawuf, thariqah, itu biasanya masyarakat awam kan menghubungkan gitu. Itu tasawuf, berarti ikut thariqah, itu gimana yang benar gimana? Jadi begini, saya kembali pada sejarah di mana awal saya ngomong tadi. Ada satu gerakan zuhad, kelompok orang-orang yang zuhud, kita namakan zuhad, di awal-awal abad kedua Hijriyah, sekitar tahun 200-an Hijriyah, itu mulai terjadi fitnah di mana-mana. Itu fitnah sebetulnya sudah ada sejak mulai Sayyidina Abu Bakar sebetulnya. Di era Khalifah Abu Bakar sudah ada murtad di mana-mana. Di era Sayyidina Umar juga terjadi kemurtadan di mana-mana. Kemudian ada juga yang memberontak ini itu segala macam. Kemudian di era Sayyidina Utsman juga ada pemberontakan, malah
Sayyidina Utsman ini meninggal ketika beliau mencatat manuskrip Al-Quran oleh seorang pemberontak. Kemudian Sayyidina Ali juga terjadi pemberontakan di sana. Ada Khawarij di mana yang membunuh Sayyidina Ali sendiri, Abdullah bin Muljam, itu orang Khawarij. Kemudian setelah itu di era zaman Muawiyah bin Marwan, kemudian diteruskan oleh Yazid bin Muawiyah, di mana Sayyidina Husain di tragedi Karbala ini dipenggal kepalanya. Masya Allah, cucu kesayangan Nabi. Kemudian terus fitnah itu terjadi di mana-mana, sehingga ada pemberontakan Syiah, ada pemberontakan Khawarij, ada pemberontakan segala macam. Nah, muncullah kelompok zuhad, kelompok orang yang bersih hatinya. Mereka ini ingin mengingatkan para pejabat untuk menata dan mengontrol hati yang sedang kosong. Mereka jadi seperti itu, hubud dunya, saling bermusuhan, saling membunuh, itu karena hati mereka kosong, tidak ada isinya. Kaum zuhad ini yang kemudian dikenal sebagai orang tasawuf atau orang sufi, di mana kemudian di sekitar tahun 300 Hijriyah muncul disiplin ilmu tersendiri namanya ilmu tasawuf, gara-gara kelompok orang yang ingin mengingatkan bahwa kita memiliki dimensi atau ruang yang wajib kita isi, yang nggak boleh kosong, yaitu dimensi hati, dimana pada masa itu dimensi hati ini sedang kosong semua, baik pejabatnya maupun para rakyatnya. Kemudian setelah ilmu tasawuf ini berkembang menjadi salah satu disiplin keilmuan sendiri, kemudian muncul karena di era 400-an Hijriah itu 300-400 Hijriah itu sedang masa emasnya agama Islam, keilmuan Islam terutama, sehingga muncul muncul ulama-ulama yang mereka ini disebut ashabul arbabul akli wal fikr, arbabul akli wal fikr. Kemudian untuk menjadi pengimbang kelompok ini yang hanya mengutamakan burhan atau data empirik, bukti-bukti empirik, mereka ini mengutamakan burhan. Itu bagus, cuma ada satu ruang yang kosong, di mana ruang yang kosong ini kemudian diisi oleh kelompok tasawuf, di mana tasawuf ini lebih mengedepankan rasa atau az-zauq. Kalau arbabul akli wal fikr ini mengedepankan burhan atau bukti empiris, tapi kalau orang yang ahli sufi, orang ahli tasawuf ini lebih mengedepankan zauq atau rasa. Nah, inilah yang kemudian menjadi istilah thariqatu arbabil akli wal fikr, ada thariqatu tasawuf. Thariqah itu artinya jalan atau metode. Jadi metode atau jalan orang yang punya akal dan pikiran, dan thariqatul ahli tasawuf yaitu jalan atau metode orang-orang tasawuf. Nah, kemudian istilah ini lebih melekat pada thariqatut tasawuf. Oke, setelah ini baru kemudian berkembang sampai sampai pada akhirnya ketika ada
kata thariqah diucapkan, maka yang dikehendaki adalah thariqatul dzikr, thariqah zikir. Kenapa? Karena sudah ada perbedaan antara tasawuf dengan thariqatul dzikr. Apa perbedaannya? Kalau tasawuf itu metode membersihkan hati tanpa bimbingan guru dengan zikir. Tetapi kalau thariqatul zikir ini metode membersihkan hati, di samping dengan mujahadah dan riyadhah, juga yang paling pokok adalah dengan zikir. Jadi bisa dikatakan kalau thariqah pasti bertasawuf, tetapi kalau bertasawuf belum tentu berthariqah, karena tasawuf itu hanyalah mengedepankan riyadhah dan mujahadah, tanpa ada talqin zikir, tanpa ada baiat, tanpa ada ikatan dengan salah satu guru thariqah tertentu. Itu tasawuf. Tetapi kalau berthariqah itu pasti bertasawuf. Kenapa? Karena di samping dia berbaiat kepada guru, dia menggunakan zikir yang diajarkan oleh guru. Di samping itu guru juga mengajarkan riyadhah dan mujahadah. Jadi bisa dikatakan itu korelasinya. Kalau thariqah pasti bertasawuf, tapi kalau bertasawuf belum tentu berthariqah. Tapi ya ada hubungan erat sekali, karena tasawuf, at-tasawuf kuluhu akhlak, kata Imam Ghazali karramallahu wajhahu, Imam Ghazali radhiyallahu an, itu at-tasawuf kuluhu akhlak. Yang dinamakan tasawuf itu ajarannya semuanya adalah tata krama, budi pekerti dan akhlak. Saya kira itu. Nah, dalam berkembangnya waktu ya Pak, kan banyak ya aliran thariqah yang menyebar gitu. Nah, misal kita udah baiat thariqah pada satu aliran thariqah, kemudian kita mau berpindah-pindah thariqah, mau berpindah aliran thariqah, itu gimana hukumnya? Pindah thariqah. Iya. Pindah thariqah atau pindah guru. Pindah thariqah. Pindah thariqah. Begini, sebelum ke pindah thariqah, saya ingin bicara ke pindah guru ya. Karena kalau pindah thariqah pasti pindah guru. Iya. Tapi kalau pindah guru belum tentu pindah thariqah. Iya. Pindah guru. Pindah guru itu hukumnya bisa haram, bisa boleh, bisa harus, bisa wajib. Bisa haram kalau memang guru pertama atau gurunya dia yang sekarang itu sudah memenuhi kriteria seorang guru. Kriteria seorang guru itu apa? Di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manaqib Lujainuddani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la yang bagi li faqirin ayatasodda wa yatasoddara li irsyadin nas illa an a'tahu ilmal ulama wa siyasatal muluk wa hikmatal hukama. Ini kriteria seorang mursyid. Tidak layak, tidak pantas seseorang menjadi mursyid yang menunjukkan jalan kebaikan kepada para umat dan muridnya, kecuali oleh Allah diberi tiga hal. Kecuali oleh Allah diberi tiga hal. Yang pertama adalah ilmunya ulama, dia harus alim fikih, alim syariat. Yang kedua adalah diberikan kefahaman tentang ilmu politik. Yang ketiga adalah wa hikmatal hukama, kebijaksanaan para juru putus atau juru hakim. Tiga kriteria inilah yang perlu dimiliki oleh seorang guru mursyid. Nah, apabila
seseorang telah masuk dalam tarbiyah salah satu guru yang mana guru ini sesuai dengan kriteria yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tadi, gurunya juga wirai, gurunya juga zuhud, gurunya juga adil, maka haram bagi seorang murid untuk keluar dari bimbingannya mencari guru lain, entah itu dalam thariqah yang sama maupun thariqah yang berbeda. Itu hukumnya haram. Tetapi kalau ada seorang murid memiliki guru yang mana tidak sesuai dengan kriteria yang disebut tadi, mungkin dia bijak tapi tidak alim dalam syariat, mungkin dia alim dalam syariat tapi dia tidak menguasai ilmu politik dengan baik, mungkin dia menguasai ilmu politik dengan baik tetapi tidak begitu alim, pokoknya tidak ideal. Nah, ketika memiliki guru yang dalam tanda kutip tidak ideal seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka kalau gurunya tidak memiliki sifat fasik, hubudunnya, selalu melaksanakan dosa kecil atau pernah melaksanakan dosa besar, pokoknya tidak fasik, tidak mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadi, tidak fasik, maka seorang murid boleh pindah guru kalau memang ada guru yang lebih ideal, tentu dengan menjaga adab ya. Yeah. Tentu dengan menjaga adab ya, pamitan dulu atau bagaimana dengan guru yang pertama. Itu boleh. Tapi kalau gurunya nyata-nyata hubudunnya, dia fasik, dia mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadinya, dia bla bla bla, pokoknya fasik, ini fasik, gurunya jelas-jelas fasik, melanggar syariat, melanggar kaidah-kaidah tasawuf, kaidah-kaidah thariqah, maka seorang murid wajib keluar dari tarbiyah seorang guru yang fasik tadi, yang melanggar, jelas-jelas melanggar syariat tadi, mencari tarbiyah seorang guru lain, di mana guru lain ini memiliki kapabilitas yang layak. Jadi bisa tiga hukumnya seseorang berpindah guru atau berpindah thariqah itu bisa haram, bisa boleh, bisa wajib. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, Pak. Mungkin dari pemirsa ada yang belum baiat thariqah, kemudian punya keinginan untuk baiat thariqah, namun gini Pak, kadang dalam hati gini, masih belum berani, dalam artian gini, dalam thariqah itu kan ada zikir-zikir tertentu gitu, mungkin setelah sholat biasanya kan gitu. Nah, mungkin ada yang kerja di pabrik, dari pemirsa thariqah mungkin ada yang kerja di pabrik, terus punya ketakutan sendiri, saya bisa nggak mengamalkan zikir, sedangkan sholat saya sholat hanya punya waktu mungkin 5 menit gitu. Itu bagaimana Bang? Mungkin pesan dari Abah ya. untuk yang perlu saya garis bawahi adalah begini, thariqah itu mudah dan ringan dilaksanakan. Ini garis bawah, dua kata kunci yang harus digarisbawahi oleh siapapun. Thariqah itu mudah dan ringan. Kalau mudah, kalau ringan, bagaimana solusi ketika seseorang katakanlah memiliki waktu hanya 5 menit untuk sholat, sementara di dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mengharuskan seorang pengamalnya untuk berzikir setelah sholat. Itu bagaimana? Zikirnya sendiri butuh waktu sekitar 3-5 menit. Sholatnya sendiri kalau 4 rakaat juga butuh waktu sekitar 3-5 menit.
sementara hanya memiliki waktu 5 menit. Tentu waktu ini tidak cukup digunakan untuk wudhu, untuk siap-siap, untuk sholat, sekaligus untuk zikir. Maka solusinya adalah zikir yang idealnya dilaksanakan setelah sholat boleh diganti waktu dan tempat, di waktu dan tempat yang dia longgar, karena kata kuncinya thariqah itu mudah dan ringan. Meskipun itu tidak selesai sholat ya Pak. Misal pulang kerja jam 8 malam terus wah aku tadi belum zikir gitu. Terus ambil wudhu, kemudian lanjut zikir, itu boleh apa? Boleh gitu ya? Tidak harus setelah sholat. Jadi begini, ada satu kaidah fikih yang sangat menarik yang perlu kita jadikan pedoman, karena ini sebuah kaidah ya. Malayudroku kulluh layutroku kulluh. Itu kaidah fikih. Apa yang tidak bisa kita peroleh secara penuh, secara sempurna, secara 100%, secara ideal, maka janganlah kita tinggalkan keseluruhannya. Contoh, idealnya makan itu kalau kita makan 1 piring nasi, 1 entong, ada lauknya, ada macam-macam, ada kerupuknya, ada lauknya, ada kuahnya, dan lain sebagainya. Ini idealnya kita makan. Nah, ketika suatu waktu kita hanya dihadapkan atau yang ada hanya nasi setengah entong saja, nggak ada lauknya, nggak ada kuahnya, nggak ada apanya, kita tinggal seluruhnya atau tetap kita makan? Tetap kita makan. Kita akan jadi orang yang bodoh sekali. Apa ini makanan nggak ada ininya, nggak ideal, nggak mau makan sama sekali, ya mati. Oleh karena itu, kaidah ini penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Malayudroku kulluh layutroku kulluh. Apa yang tidak bisa kita dapatkan secara sempurna, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Idealnya, sempurnanya di dalam thariqah, terlebih thariqah qadiriyah wa nasyabandiyah, kita berzikir setelah sholat. Idealnya, sempurnanya. Tetapi kalau kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk kita gunakan zikir, maka jangan lantas karena tidak mendapat waktu yang ideal kita tinggalkan terus nggak mau zikir. Tetap kita zikir, tetapi waktu dan tempatnya kita ganti, di mana waktu dan tempat itu kita bisa leluasa untuk mengerjakannya, meskipun tidak setelah sholat. Idealnya kan setelah sholat, tapi kok misalnya habis maghrib nggak bisa zikir dengan layak, dengan sempurna, ini bagaimana? Ya sudah, nanti jam 9 nggak apa-apa, meskipun jam 9 ya tidak setelah sholat, tidak harus, tapi alangkah baiknya kalau sholat dulu, sholat sunnah ya, ambil wudhu dalam kondisi suci, baik suci pakaian, suci badan, suci dari hadas, kemudian sholat 2 rakaat sholat sunnah, setelah salam baru zikir thariqah. Itu idealnya yang lebih bagus. Tapi misalnya kok yang beriman tipis itu malas untuk melakukan sholat, ya sudah, nggak apa-apa, nggak perlu setelah sholat, langsung saja zikir seperti biasa. Mungkin kecapean. Iya. mungkin juga kecapean dan lain sebagainya. Ya, mungkin luar biasa bahasan untuk kali ini, banyak menambah ilmu bagi saya, Pak. Mungkin bagi pemirsa juga bisa menambah wawasan, atau mungkin ada kesalahpahaman dari yang sebelumnya menganggap thariqah itu bid'ah, sekarang udah
udah tercerahkan, udah sedikit tercerahkan, dan mungkin ada yang ingin masuk Toriko yang sebelumnya ragu, mungkin lebih yakin lagi. Mungkin sampai segitu Pak, kita akhiri. Oke. Terima kasih waktunya untuk. Kalau ada yang bertanya netizen gimana? Iya, mungkin ada dari Ikhwan TKN yang ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Netizen kalau mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Iya, iya. Nanti kita jadikan bahan dialog Iya, selanjutnya. kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Udah cukup ya Pak? Cukup? Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.